Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang murid-murid Yesus tidak menangkap apa sebenarnya arah pembicaraan Yesus Kristus ketika Yesus berkata, "Aku sementara sekarang engkau lihat, tetapi sebentar lagi aku tidak akan engkau lihat." Mereka sulit untuk memahami itu. Dan hingga pada akhirnya kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa sebenarnya ucapan Yesus Kristus merujuk kepada kematiannya. Bahwa ketika Yesus Kristus mati, tentu ada duka cita yang dialami oleh murid-muridnya. Paulus mengatakan sebuah penegasan yang penting terkait tentang kematian. Musuh kita yang terakhir adalah kematian. Dan musuh kita yang terakhir itu pula lah yang dikalahkan oleh Yesus Kristus. Murid-murid Yesus tidak menyadari bahwa Yesus Kristus ingin menegaskan hal itu. Sehingga ketika Yesus Kristus mati, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Mereka panik, ada yang berduka cita, ada yang bersembunyi, dan lain sebagainya. Tentu mereka nampaknya tercerai-berai karena ada duka cita yang meliputi mereka. Jika kita kehilangan orang yang kita kasihi, saudaraku, kita akan memiliki duka cita. Dan duka cita itu begitu dahsyat. Tetapi ada sebuah harapan yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam teks ini, bahwasanya kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu padamu. Yang ingin dikatakan adalah kita akan bertemu kembali. Sering sekali kita mendengarkan kata sayonara. Ketika kita berkata sayonara, berarti kita masih berharap kita akan dapat bertemu kembali. Dan Yesus Kristus ingin berkata kepada muridnya, kita akan bertemu kembali. Kematian tidak akan menguasai, sebab aku akan mengalahkannya. Dan analogi yang dipakai Yesus Kristus terkait tentang duka cita yang mendahului sukacita atau kemenangan adalah seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Tentu ada sakit ketika bersalin, tetapi setelah ia melihat bayinya, maka rasa sakit itu perlahan-lahan ternyata langsung meninggalkannya. Memang ada sakit itu, tetapi sukacitanya
ternyata memenuhi hidupnya dan melupakan bagaimana duka cita itu. Kita ternyata telah mendapatkan jawaban dari semua kebutuhan umat manusia di dalam Yesus. Jika Yesus Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka kita tidak memiliki pengharapan yang objektif. Paulus mengatakan, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kami berkhotbah bagi saudara. Sia-sia pula imanmu. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Ini pertanda bahwasanya kita telah dimenangkan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah yang disebut dengan kabar sukacita. Karena jika kita mengatakan kabar sukacita, itu akan berdampak bagi mereka. Tetapi jika kita hanya kabar-kabaran saja atau kita berbagi pengalaman, mungkin itu bukan menjadi kabar sukacita bagi mereka, karena dia hanya mendengarkan cerita saudara, tidak mendapatkan apapun. Tetapi ketika mereka mendengarkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka itu berbicara tentang mereka. Inilah kabar sukacita itu. Kita berduka cita karena kematian, tetapi karena kematian Yesus Kristus, kita akhirnya bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana duka cita itu terobati karena Engkau memberikan sukacita yang tiada tara. Engkau memberikan kepada kami jalan keselamatan, yakni pribadi anak-Mu Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan itu menjadi kabar sukacita bagi kami dan menjadi dasar iman kami, dasar pengharapan kami, dan dasar kami mengasihi. Peliharalah hidup kami Bapa. Kami muliakan nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.